Di antara syirik akbar yang tersebar di masyarakat adalah percaya kepada dukun. Nabi SAW sudah ingatkan dan mewanti-wanti sejak dulu tentang bahayanya dukun. Kata Nabi SAW, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, dalam kurung para tidak normal, kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Dia telah kafir kepada Al-Quran. Jadi, kalau ada orang pergi ke dukun, arrafan, datang kepada arraf atau dukun, maka letukbal salatuhu arba'ina yawm, tidak diterima salatnya 40 hari. Padahal kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, nggak diterima 40 hari salatnya. Kalau bertanya, percaya, kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Sayang kita kepada saudara kita, saudari kita kaum muslimin dan muslimat, harus membuat kita memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Apa itu bahaya syirik? Pertama, Allah haramkan surga. Dua, kekal di neraka. Itu dia di dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72 itu. Innahu man yusyrik billah, siapapun berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuknya surga. Apa kata mereka? Kayak surga milik kamu aja diharam-haramkan. Ya akhi, saya hanya membacakan firman Allah. Yang berhak mengharamkan seorang dari surga hanya pemilik surga itu. Dia adalah Allah. Dan Allah di dalam ayat ini telah memberikan kepada kita keterangan, Allah haramkan surga bagi siapa yang wafat membawa dosa syirik. Rasulullah SAW, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila." Siapa yang mendatangi arraf, paranormal, lalu ia menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim ada. Dan dalam riwayat Abu Daud, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kafir kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Qur'an tegas tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Saya sering katakan begini, kalau sudah tidak bagus, jangan dibagus-bagusin namanya. Maksiat itu kalau sudah sepanjang salah, jangan dikasih nama yang bagus sehingga dianggap sesuatu yang baik. Dukun ya dukun, jangan dikasih nama lain. Paranormal misalnya kan, sudah tahu tidak normal, ya kan? Ya udah kasih nama aja dukun, sudah. Mau apapun kata-katanya udah dukun. Kalau sudah disebut dukun, udah dukun. Jangan dikasih nama-nama yang lain aja. Ini yang megang remote langit misalnya, pasti macam-macam. Ada yang memang mengatakan beriman tapi musyrik, maka ini dosa besar yang sangat luar biasa, yang bisa menggugurkan seluruh amal soleh yang telah dikerjakan. Awas ya. Jadi misalnya ada yang haji nih, misal saja, ada yang umrah, ada yang puasa, sholat, tapi saat yang bersamaan dia datangi dukun, dia mempercayai ada keyakinan lain, kekuatan selain dari Allah, maka ketika perbuatan musyrik itu terjadi dan tidak taubat sebelum meninggal dunia, maka berpotensi tidak mendapat ampunan Allah dan tidak berguna semua amal yang telah dikerjakan sebelumnya. Maka yang orang-orang yang berangkat ke dukun itu hidupnya dalam bahaya besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal lahu shalah 40 yaum. Barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, salatnya nggak diterima 40 hari. Nggak diterima. Maka kita perlu memberikan arahan kepada orang tua kita. Kita tuh percaya sama Allah. Jin ini pembohong. Apalagi kalau dia mengadu domba. Ada orang sakit, oh ini yang kirim penyakitnya ini fulan. Itu tugas jin untuk mengadu domba di antara kita.